Di video kali ini saya akan membahas bagaimana Anda melakukan needs based selling, sambungan dari video sebelumnya. Video kali ini adalah bagaimana saya membahas mengenai pekerja yang lajang, ya, baik yang tanpa tanggungan maupun yang dengan tanggungan. Misalnya beliau menanggung orang tua ataupun saudaranya. Ya, lalu kita akan melihat bagaimana kita menarik kesimpulan risiko apa yang terjadi sehingga kita bisa menyajikan produk apa yang tepat buatnya, penekanan-penekanan apa yang kira-kira bisa membantu untuk membuatnya mengambil keputusan. Simak terus ya. Nah, di video kali ini saya akan bahas mengenai studi kasus kalau teman-teman punya prospek pekerja yang masih lajang, ya, baik yang sudah punya tanggungan maupun yang belum punya tanggungan. Ya, pertama tentunya Anda harus tahu kira-kira beliau sudah punya tanggungan atau belum, ya. Bisa dengan pertanyaan misalnya seperti ini, ya bro, dari pekerjaan bro selama ini kira-kira siapa saja yang tergantung pada penghasilan yang bro hasilkan, ya itu teman-teman. Ya dari situ kita bisa tahu, oh dia masih membantu orang tua, dia masih membantu adiknya kuliah dan sebagainya. Oke. Nah kedua, kita cari tahu ya, mulai dari dia tempat tinggalnya ke tempat kerjanya, berapa jauh, ya, lalu moda transportasi apa yang dia naiki, iya, seperti itu ya. Dari situ kita ingin tahu kemungkinan terjadinya dalam tanda kutip kecelakaan. Begitu juga hobinya, kegiatan-kegiatan di luar pekerjaan, ya, apakah dia hobi traveling ataukah dia hobi memasak dan sebagainya. Biasanya pekerja lajang ini mereka-mereka yang usianya masih relatif muda, ya, relatif muda. Dan berdasarkan statistik, ya mereka-mereka yang masih muda ini terjadi risiko kecelakaan yang paling besar. Ya, itu teman-teman. Jadi itu yang teman-teman harus pegang dulu ya, berdasarkan tanya jawab, berdasarkan informasi yang teman-teman dapatkan sebelumnya ya. Jadi teman-teman harus mempersiapkan, oh ini proteksi kecelakaan ini yang paling penting buat mereka ya. Bagaimana dengan rawat inapnya? Ya, kita lagi-lagi harus tanyakan, sudah punya proteksi rawat inap belum di tempat dia bekerja, dan apakah misalnya sudah disediakan, apakah sudah cukup nyaman dengan itu? Ya misalnya di tempat kerjanya hanya dikasih kelas 2, apakah dia udah nyaman dengan itu? Kalau dia nyaman ya fine, ya berarti Anda nggak perlu lagi. Ataukah sudah nyaman dengan BPJS, ya fasilitas BPJS yang diberikan? Kalau udah nyaman ya fine juga, ya. Nggak ada masalah. Bukan suatu yang Anda harus masukkan di situ. Tetapi kecelakaan menjadi sangat-sangat penting. Pak, BPJS Tenaga Kerja juga memberikan proteksi kecelakaan. Betul, tapi itu hanya dalam rangka pekerjaan saja. Jadi menuju ke tempat kerja atau dari tempat kerja menuju rumah. Itu aja yang di-cover dan selama jam kerja atau waktu kerja. Artinya selama liburan itu tidak di-cover, ya. So, itu teman-teman ya. Jadi penekanan untuk mereka-mereka yang lajang ini adalah kecelakaan. Ya, pertanyaan kuncinya untuk mereka adalah brosis dalam melakukan kegiatan-kegiatan brosis ya, traveling, hobi brosis ya, bahkan dari kantor menuju rumah ataupun dari rumah menuju kantor. Apakah ada potensi kecelakaan? Dan apakah ada potensi kecelakaan itu bisa menyebabkan kita tidak bisa bekerja lagi? Lalu jika tidak bisa bekerja lagi, kira-kira bagaimana dengan biaya hidup selanjutnya? Lalu pertanyaan yang lain yang juga tidak kalah penting, tahu nggak brosis ya berapa biaya asuransi kecelakaan untuk memperoleh santunan sebesar 1 miliar? Nah, santunan ini kita sesuaikan dengan kira-kira status ekonomi seperti apa ya. Kalau status ekonomi cukup tinggi ya kita bilangkan misalnya 10 miliar gitu ya. Tapi kalau biasa-biasa aja mungkin 1 miliar. Ya, oke. Tahukah brosis berapa biaya premi untuk santunan asuransi kecelakaan 1 miliar? Banyak orang pasti nggak tahu. Ya, pasti nggak tahu. Nah, atau kecil kemungkinan orang tahu, dan biaya asuransi kecelakaan itu sangat-sangat murah. Ya, sangat-sangat murah.
pesan saya, Anda merancangnya adalah produk dasarnya, misalnya asuransi kecelakaannya sebagai riders, karena nggak ada asuransi kecelakaan di perusahaan Anda yang berdiri sendiri atau stand alone. Ya, sebagai rider. So, proteksi dasarnya bikin seminimal mungkin proteksi kecelakaannya yang dibesarkan. Dan itulah menjadi penekanan Anda, itulah menjadi pintu masuk Anda untuk bisa meyakinkan beliau untuk mengambil proteksi kecelakaan pada diri Anda. Sekali lagi saya ulang, untuk lajang dan yang sudah bekerja, ya proteksi yang paling dipentingkan mereka adalah kecelakaan, dan ini sangat murah. So why not? Ya, berikan mereka. Yang kedua tentunya adalah proteksi sakit kritis, ya. Jadi sakit kritis ini juga menjadi penting karena dulu yang namanya jantung, stroke dan sebagainya itu hanya untuk mereka-mereka yang usianya senior 60 tahun ke atas. Tapi mereka penyakit-penyakit itu sekarang juga mulai menyerang orang-orang yang usia muda. Kenapa? Karena gaya hidup, ya. Disitulah teman-teman juga harus perlu tahu gaya hidup mereka seperti apa. Ya, apakah kira-kira ada kemungkinan terjadi juga penyakit-penyakit berat, ya. Dan untuk wanita khususnya, ya, nggak kenal usia, yang namanya kanker payudara, yaitu tidak kenal usia. Jadi itu menjadi satu opsi yang juga bisa kita tawarkan. Ya, sekali lagi kenali prospek Anda, siapa beliau, coba analisa kira-kira risiko apa saja yang paling besar kemungkinan terjadi, lalu sajikan produk tersebut sebagai pintu masuk Anda. Bukan produk yang lain-lain, tapi produk yang spesifik sesuai kebutuhan itu sebagai pintu masuk Anda. Baru kita bicara proteksi-proteksi yang lain sebagai bumbu-bumbu atau sebagai tambahan untuk bisa membuat proteksi yang menjadi lebih lengkap lagi. Ya, selamat mencoba, selamat beraktivitas, berkarya terus. Saya yakin Anda pasti akan menjadi agent yang juara.